selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Puji syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pagi ini kita bisa bertemu bersilaturahmi melalui forum Zoom ini dalam kegiatan sosialisasi inovasi gerakan ulah cicing. Yang terhormat kepada Ibu Eis Nurmalia. Terima kasih Bu karena telah meluangkan waktu untuk bergabung di dalam forum diskusi ini. Kepada Bapak Febriansyah, kami sampaikan juga terima kasih kepada Pak Ferdi dan tim ya karena telah meng-create kegiatan yang menurut kami ini sangat keren ya. Kita bisa diskusi sharing-sharing sesama pegawai dan sesama kawan-kawan P3K dan anak-anak magang, dan yang terkhusus kepada Pak Pupung yang pagi ini akan sharing-sharing tentang inovasi yang sudah dibangun Pak Pupung ya, yang inovasi ini juga menjadi pemenang, salah satu pemenang di lomba inovasi di lingkungan lembaga administrasi negara seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, kami mohonkan kepada Ibu Eis Nurmalia, Bunda kita semua, untuk memberikan sepatah dua patah kata Ibu. Tempat dan waktu kami silakan. Baik, terima kasih Kang Bang Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah lebih dari 3 kata Bang Henry. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua bisa berkumpul via Zoom ya. Kurang lebih 44 orang yang hadir. Kang Pupung luar biasa ini, antusias dari rekan-rekan kita ya untuk bisa ikut terkait dengan kegiatan sosialisasi sharing-sharing ya ini dari Kang Pupung terkait dengan inovasi yang sudah dibuatkan konsepnya oleh Kang Pupung, namanya ulah cicing ya. Bang Henry, apa sih ulah cicing itu katanya? Jangan diam Bu ya. Jangan diam ya. Ulah ngejedog tak. Ini Pak Joni nih luar biasa. Ya harusnya lebih keren menjedognya kan. Ya. Yang jelas alhamdulillah ya, kembali lagi bahwa pagi ini selain kita bisa bertemu bersua lewat Zoom ini, dan pastinya kita semua juga pagi ini alhamdulillah senantiasa diberikan kesehatan ya, dan tetap bisa menjalankan ibadah di bulan puasa ini ya, ibadah apapun ya, dari mulai puasanya, sholatnya dan sebagainya. Mudah-mudahan tentunya kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir bergabung di Zoom ini adalah kegiatan ya, agenda yang senantiasa di layanan SDM untuk terus ditingkatkan terkait dengan sharing-sharing informasi dalam rangka peningkatan kapasitas kita semua. Sebelumnya sudah ada edaran juga dari SDM terkait dengan monggo siapapun yang punya kesempatan, yang punya kapasitas untuk mau berbagi, sharing terkait dengan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan sebagainya, itu bisa diinformasikan ke SDM. Kemarin saya lihat ada teman-teman tim arsip juga yang sudah mencoba sharing-sharing gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Nah, nanti menyusul tentunya sudah cukup banyak juga saya lihat yang antri ya untuk bisa berbagi. Nah, waktunya juga ini mudah-mudahan mumpung di bulan Ramadan ini ya, Kang Pupung yang akan disaringkan oleh Kang Pupung sekarang harapannya bisa berlipat ganda ya Kang Pupung ya, keberkahannya kita dapatkan gitu. Nah, masih ada waktu 2 minggu ke depan ya, bagi teman-teman yang ingin berbagi sharing-sharing lagi ya silahkan, mungkin bisa dijadwalkan ke teman-teman SDM. Ini kalau saya lihat tadi bener Kang Bang Henry ya, ulah cicing ini kan sudah masuk ataupun sudah diapresiasi oleh LAN pusat ya, dari konsepnya atau idenya Kang Pupung. Nah, jangan sampai LAN pusat sudah mengapresiasi tetapi kita sendiri tidak paham apa sih yang dimaksud dengan ulah cicing, padahal penggagasnya adalah di kita sendiri. Ya syukur-syukur selain sekarang disosialisasikan, bisa kita pahami, ya harapannya tentunya
supaya kita bisa mengimplementasikan ya Kang Pupung. Nanti mungkin bisa di-sharingkan bagaimana tekniknya, bagaimana mekanismenya supaya konsep ini betul-betul bisa implementatif di kita. Saya yakin teman-teman banyak sekali ide-idenya ya. Dulu waktu zamannya Pak Eris ya sebagai ketua tim Gugah, kalau saya ada Pak Eris di sini, banyak sekali tuh inovasi-inovasi yang sudah dirancang oleh teman-teman gitu. Cuma memang sayang keberlanjutannya tidak semuanya maksimal gitu ya. Ada beberapa yang memang terhambat, tetapi ada juga yang masih terus berjalan sampai saat ini gitu ya. Nah ini juga Kang Pupung mudah-mudahan ya terus selain disosialisasikan sekarang ini, nanti ke depan kita coba upayakan ya, kita coba lakukan bagaimana supaya ini bisa direalisasikan di lingkungan kita sendiri gitu ya. Mudah-mudahan ya sebagai pilot project ya, kalau memang ini berhasil kan ini bisa dimanfaatkan juga di satker-satker yang lain ya. Mudah-mudahan ini teman-teman yang sudah cukup banyak bergabung, ada sekitar 53 kan, Recording in progress. punya interest yang tinggi, punya keinginan yang tinggi untuk bisa sama-sama paham terkait dengan ulah cicing ini, dan kembali kita bisa mencoba membangun ini ya, merealisasikan ini. Tentunya tidak mesti harus harus dikawal barangkali Kang Pupung ya. Kita bisa masing-masing independen gitu ya, punya grup masing-masing ya. Kalau toh memang nanti ya butuh support dan sebagainya dari organisasi, nah itu bisa kita coba komunikasikan lebih lanjut lah gitu ya. Itu mungkin harapannya gitu ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Yang jelas mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kang Pupung gitu ya, sekali lagi bisa kita terima dengan baik dan juga bisa kita implementasikan ya. Sambil menunggu ke depannya, monggo teman-teman yang lain bisa sama-sama berbagi ya, sharing-sharing. Itu sudah dicatat oleh Neng Hiwin kalau nggak salah ya, antriannya sudah cukup banyak. Itu saja barangkali dari saya, Bang Hendri ya. Silakan Kang Pupung dan terima kasih ya. Sambil menunggu yang lainnya, mudah-mudahan kita bisa optimal di 100 orang masuk ya, semua pegawai untuk sama-sama kita mendengarkan terkait dengan ulah cicing ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Is atas sambutannya di pagi ini. Sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, kepada Bapak Ibu kami mohonkan senyum terbaiknya karena kita mau sesi foto bersama. Mohon bantuan dari kawan-kawan tim Humas untuk mengambil merekam fotonya ya. Kita mulai dari slide pertama, senyum terbaiknya. Bu Messi mungkin bisa kita senyum dulu sebentar gitu. Kalau Ya. bisa dikasih slide yang khusus ulah cicingnya juga ada kalau bisa ya. Judul covernya sosialisasi ulah cicingnya itu juga jadi satu lembar khusus, bisa nggak itu? Tim itu bisa khusus. Nanti bisa Bu dibuat Bu ya. Boleh. Oke, untuk slide pertama Bapak Ibu berikan senyum terbaik di hari Jumatnya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya 1, 2, 3. Slide terakhir, slide keempat Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas senyum terbaiknya. Semoga berkah, sehat selalu. Untuk selanjutnya kami mohon Bu Is untuk melanjutkan kegiatannya. Ini Bapak Ibu supaya kita tidak menjadi bisik-bisik di dinding ya. Sebenarnya selama ini apa sih ini coaching itu apa, ulah cicing itu apa gitu, supaya nggak bikin kita juga bikin pening kita ya selama ini kita jadi gosip kan. Sebenarnya Kang Pupung itu bisa ke Thailand karena apa sih begitu ya? Masa cuma gara-gara sebuah inovasi ulah cicing bisa dapat hadiah sampai ke Thailand seperti itu. Jadi ini juga bisa menjadi penyemangat kita. Kita pengen tahu sebenarnya ulah cicing itu apa, ya kan? Sebenarnya dia bentuknya seperti apa, kegiatannya itu apa, terus manfaatnya apa untuk kita semua itu. Mungkin bisa kita langsung mintakan
kepada Kang Pupung. Tapi sebelumnya itu Kang Pupung, sebelum kita mulai, saya mau coba lantunkan sebuah pantun ya Bapak Ibu. Nanti mohon dibantuan cakepnya begitu ya. Cakep. Lari pagi di Sukaweni. Cakep, Hetri cakep. Cakep. Pulangnya memberi pakaian di Pondok Bening. Cakep, Hetri cakep. Dengan inovasi ulah cicing, Mbak Hetri cakep. semoga kita dapat meningkatkan pengetahuan dan kinerja dengan grup coaching. Hetri cakep banget. Baik, untuk Bapak Pupung Puatasan, tempat dan waktunya kami silakan. Baik, terima kasih Bang Henry, Boris, Bapak Ibu sekalian untuk kesempatannya. Ini langsung aja ya Bang Henry ya. Ya langsung aja Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon izin ini karena diminta Bang Henry menyampaikan terkait dengan mungkin namanya belum menjadi inovasi ya, baru ide inovasi begitu. Bagi ide inovasi yang kebetulan kemarin menang, itu aja sih sebenarnya. Nah mungkin harapannya sih dengan adanya sosialisasi ini tidak hanya jadi sekedar ide begitu tadi seperti kata Bu Yus, tapi juga kita bisa lakukan karena sebenarnya ini sangat sederhana begitu. Meskipun kemarin menang, kalau saya melihat ini sebenarnya sederhana, bisa kita lakukan bahkan tanpa sumber daya yang besar gitu ya, tanpa anggaran juga sebenarnya ini bisa begitu. Dan itu mungkin yang menjadi poin sebenarnya kenapa menang, karena tidak ada biayanya barangkali itu. Mungkin izin saya langsung saya screen aja Ibu sekalian, mana ya, nampak ya? Sudah Kang. Oke. Baik, ini memang sengaja namanya saya kasih nama kearifan lokal gitu ya, berbahasa Sunda, ulah cicing gitu. Ulah cicing itu ya kalau definisi terminologi bahasa Sunda itu jangan diam saja begitu ya. Nah ini maksudnya apa gitu ya, karena ini juga sebenarnya saya singkatan juga begitu ya. Ini lebih ke konsep ini learning organization. Kita belajar bersama untuk meningkatkan pengetahuan kita sehingga berdampak pada kinerja gitu. Jadi upaya lebih meningkatkan pengetahuan dengan kelompok coaching sebenarnya itu. Jadi saya terinspirasi dari kebijakan tentang bagaimana WI itu juga bisa berkontribusi di tempat kerjanya gitu ya. Makanya ada kebijakan tentang workplace learning gitu ya, WPL mohon maaf. Nah ini juga bisa diterapkan dalam konteks itu sebenarnya, termasuk juga sebenarnya tidak hanya WI tetapi juga JF yang lain begitu ya. Nah memang ini ulah cicing juga secara filosofi juga banyak mengandung keterkaitan begitu dengan hal-hal yang lain juga begitu. Karena kita sebagai manusia idealnya ya jangan hanya diam begitu ya. Seperti hukum Newton kan, hukum Newton 1, hukum inersia itu, kita ini bukan benda gitu ya. Kita ini manusia yang bisa bergerak karena kita punya gaya. Kalau benda diam itu akan tetap diam begitu ya, kecuali dia dapat gaya dari luar, maka dia akan bergerak. Nah, kita kan bukan benda, kita itu harus bergerak, itu dari sisi filosofinya begitu ya. Nah termasuk juga kata Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya aku melihat genangan air yang diam itu merusak dirinya sendiri, kata Imam Syafi'i. Karena air yang di bak misalnya ya didiamkan lama itu pasti akan bau kan gitu ya. Akan mungkin ada lumutnya, akan ada bakteri-bakteri, akan ada hitam-hitamnya begitu ya, sehingga lama-lama akan menjadi bau begitu ya. Nah beda dengan jika air itu mengalir, maka ia akan menjadi jernih, memberi kebaikan, namun ketika berhenti mengalir maka hilanglah kejernihannya atau merusak. Kita jangan lupa dalam tubuh kita itu isinya air gitu ya, lebih dari 70% mungkin air kayaknya. Kalau kita diam, ini kan makanya olahraga gitu ya, kata Indonesia, bergerak itu juga kan upaya untuk agar kita terus bergerak gitu. Makanya dulu ada dua orang kembar begitu, yang satu di bumi, yang satu jadi astronot begitu ya. Ternyata ketika kembali begitu, yang di bumi ini tampak kelihatan lebih tua dari yang dia jadi astronot, karena dia kan bergerak dengan kecepatan tertentu begitu ya. Itu lebih muda katanya, dia lebih sehat gitu ya. Nah ini juga kaitan dengan filosofi bahwa kita ini harus bergerak begitu ya, harus bergerak. Nah memang kaitan dengan ulah cicing ini, bergerak dalam konteks apa gitu ya,
kita jangan hanya diam dengan keterbatasan yang ada begitu ya. Nah, kita seringkali sebenarnya membatasi diri dengan keterbatasan kemampuan, padahal ketika kemampuan ini disatukan begitu ya, ini akan jadi energi yang lebih besar lagi begitu, sehingga tidak akan ada keterbatasan lagi begitu. Nah, ini kaitannya sebenarnya dengan pengembangan kompetensi begitu, Bapak Ibu, pengembangan kompetensi di unit kerja kita. Tapi di sini saya tidak hanya melihat bahwa pengembangan kompetensi itu hanya dilakukan oleh ASN saja begitu. Kita mengabaikan yang lain, padahal sebenarnya yang lain juga sama, sumber daya kan gitu ya. Dalam konteks sumber daya itu kan banyak ya, ada sumber daya organisasi, itu kan bicaranya tentang sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya teknologi gitu ya, dan sumber daya yang lain. Nah, ini dalam konteks sumber daya manusia ini bisa kita optimalkan dengan cara ulas cicing ini begitu ya, ulas cicing ini begitu. Jadi kita berkolaborasi dengan tidak hanya antar ASN gitu, bahkan mungkin teman-teman PPN-PN yang di klinik servis, yang di kebun begitu, menjadi satu kelompok-kelompok tertentu yang ini nanti polanya adalah belajar bersama gitu ya, dan bekerja bersama begitu, termasuk juga berkinerja bersama. Karena bisa jadi setiap orang ini kan punya keterbatasan gitu. Mungkin ini pintar begitu, tapi yang mengetahui secara teknis ini teman-teman di PPN misalnya. Nah, sehingga tapi teman-teman PPN juga tidak bisa misalnya punya inisiatif sendiri untuk bisa terus dieksekusi, tetap harus ada komunikasi. Nah, harapannya ketika ini kita gabungkan, ini terjadi komunikasi di antara komunitas tadi begitu ya, sehingga persoalan apapun ini bisa diselesaikan secara bersama-sama begitu. Nah, itu sebenarnya yang mendasarinya. Nah, sehingga latar belakangnya adalah tadi ya, kalau kita bicara tentang layanan publik itu, ini kan seringkali sebenarnya kalau user experience masyarakat itu ini dengan kondisi saat ini tentu akan naik gitu ya, akan naik. Tapi satu sisi bisa jadi layanan publik itu juga terbatas begitu ya, sehingga itu di bawah ekspektasi, itu sangat mungkin begitu. Meskipun mungkin kalau di kita ya bisa jadi sudah sesuai ya, kalau kita lihat dari sisi dari sisi kualitas layanan publik begitu, dari sisi survei yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian juga kompleksitas tugas. Jadi tugas ini kan sangat kompleks begitu ya, kemudian multi sisi, multi segi begitu di sektor publik. Kemudian seringkali kita bicara kolaborasi, tetapi kolaborasi juga sebenarnya tidak terjadi begitu. Padahal ini menjadi penting begitu ya, agar bisa memadukan keahlian semua sumber daya yang ada di organisasi gitu ya. Kalau dalam konteks kita terapkan di Puslatbang, ya kita bisa terapkan di Puslatbang. Jadi semua komponen begitu ya. Kemudian ini akan ada peningkatan pengetahuan begitu, karena mungkin kita tahu hal tertentu tapi di hal yang lain bisa jadi kita nggak tahu. Nah, dengan pembentukan nanti kelompok-kelompok belajar ini, setiap orang bisa sharing, setidaknya kita tahu apa sih pekerjaannya begitu ya, bagaimana susahnya begitu ya, sehingga kita tahu. Dari sini juga akan muncul tidak hanya saling belajar, tapi dari sisi empati juga saya yakin akan muncul, sehingga akan merasa sama-sama saling memiliki begitu ya, sehingga kesadaran yang terbangun begitu. Dan seringkali kita itu dibangun atas dasar aturan-aturan gitu ya, sehingga terpaksa. Kan kadang begitu, meskipun mungkin bisa saja ada yang nggak terpaksa. Tetapi kalau bicaranya atas dasar kesadaran, itu pasti dengan ikhlas apapun akan dilakukannya. Begitu. Nah, itu juga harapan akhirnya nanti begitu ya, ketika ada kolaborasi antara semua komponen yang ada di Puslatbang ini. Nah, jadi apa yang menjadi tujuan tadi Bang Hendrik sampaikan, ini pasti manfaatnya gitu ya, kita hanya sekedar mendengar begitu ya. Nah, jadi tadi seperti saya katakan, seringkali Bapak Ibu sekalian, kita melihat mungkin tidak dalam konteks yang lain juga gitu ya. Kalau kita dalam konteks Puslatbang, sebenarnya Puslatbang sudah relatif bagus ya, sudah sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Bahkan ada peserta pelatihan itu, saya masih ingat itu dari NTT. Beliau ngasih testimoni ke saya, cuman tidak saya rekam. Beliau mengatakan ini saya bersyukur saya bisa ikut pelatihan di Jatinangor katanya. Tadinya saya mau dari awal dia sudah niat katanya, saya kalau mau pelatihan kemudian kejadian sama seperti pelatihan dia sebelumnya, dia akan pulang kata dia. Tapi ternyata pelatihan di Puslatbang ini luar biasa kata dia, gitu ya. Pelayanannya kayak dewa kata beliau. Itu beliau yang mengatakan gitu ya. Cuma saya rekam begitu. Nah, itu kan ekspektasi beliau itu sesuai dengan apa yang kita berikan, bahkan mungkin apa yang kita berikan itu melebihi gitu ya. Nah, tapi dalam konteks layanan publik secara umum mungkin kita sebenarnya bisa melihat gitu ya, realitas layanan publik itu bisa jadi ada di bawah ekspektasi pengguna layanan ini begitu. Nah, yang kita harapkan itu kan
bukan hanya sama sebenarnya dengan ekspektasi masyarakat, tapi kalau bisa apa yang kita berikan itu di atas ekspektasi yang menerima layanan dari kita gitu ya. Nah ini ultimate goal dari ulah cicing ini sebenarnya begitu ya, ulah cicing ini begitu. Kemudian apa manfaatnya begitu ya, dampak dari ide inovasi ini sebenarnya banyak sebenarnya ya. Yang pertama tentu dalam konteks peningkatan kompetensi pegawai ya, ini dalam konteks kewajiban kita sebagai ASN ini bisa kita penuhi, bahkan tidak hanya kita sebagai ASN begitu, tapi teman-teman PN juga bisa menikmatinya juga begitu, sehingga pengakuan kita terhadap teman PN juga ada di situ gitu. Jadi kolaborasinya akan semakin engage begitu. Kemudian harapannya ada motivasi, karena nanti dalam kelompok-kelompok ini bisa saja tidak hanya konteksnya tidak hanya sharing pengetahuan ya, tapi sharing yang lain juga begitu, yang tadi memunculkan empati gitu ya antara kita gitu ya, kalau udah empatinya tersentuh kan saya yakin akan ada perhatian begitu ya. Dan empati ini sebenarnya jadi salah satu ini juga kan, dari satu poin dalam konsep metodologi berinovasi itu yang terkait dengan design thinking ya. Design thinking itu kan mengedepankan empati sebelum masalah dan ide-idenya begitu. Sehingga dalam konsep ini juga empati ini akan muncul begitu ya, empati ini akan muncul. Kemudian peningkatan working engagement gitu ya. Jadi selama ini kan saya juga mendengar dari beberapa orang kok sebenarnya kita ini kerja ini kayaknya yang penting datang begitu ya, pulang gitu ya, ini memenuhi kewajiban saja. Jadi mungkin kalau kita ukur, saya nggak tahu working engagement kita berapa begitu ya, kalau kita evaluasi jangan-jangan rendah begitu ya, jadi kita hanya sekedar memenuhi kewajiban. Nah, harapannya dengan ini juga nanti dengan saling kolaborasi, saling memahami, ini akan terbentuk karena kesadaran, sehingga terbentuklah working engagement, keterikatan bahwasanya kita di sini itu kehadiran kita ini harus jadi solusi begitu ya, harus berdampak begitu dan harus memberikan kontribusi begitu, tidak hanya sekedar datang dan kerja dan pulang begitu, tapi memang benar-benar keterikatannya akan terbangun gitu. Kemudian peningkatan kinerja individu begitu ya, karena bisa jadi nanti ada satu orang yang dia punya masalah begitu ya, ada dari mungkin dapat ide dari yang lain, teman yang lain begitu, sehingga dia bisa menyelesaikannya atau bahkan dibantu begitu kalau ada kesulitan gitu. Nah ini harapannya dampaknya juga terhadap peningkatan kinerja organisasi gitu. Dampaknya terhadap peningkatan kinerja organisasi. Nah sumber daya apa yang kira-kira kita butuhkan untuk mewujudkan ini begitu? Ini sebenarnya kalau kita mau formalkan ya tentu kita butuh SK pimpinan gitu ya, agar semuanya jadi dasar begitu ya untuk melakukan yang memang harus kita lakukan gitu. Kemudian JF begitu ya, JF yang nanti ini harapannya jadi moderas fasilitator di setiap kelompok begitu ya, atau memoderasi aktivitas di tiap kelompok begitu. Sehingga nanti akan ada harapannya, akan ada ide ketika ada masalah, misalnya contoh di kantor di gedung Gerahagiri Sesa begitu ya, ini misalnya lampu di selasar kiri itu mati begitu ya, tapi ada kesulitan ketika minta, misalnya memang anggaran tidak ada, kan kita tidak bisa memaksakan juga. Nah ini bagaimana solusinya gitu, misalnya kita coba bangun ini deh, umumin siapa tahu ada yang mau ini gitu ya, untuk sementara sebagai pengganti misalnya gitu. Nah, sehingga ada determinasi dari bottom up gitu. Kemudian ruangan tentu tetap ada ya sebagai sarana prasarana, ini misalnya untuk tadi mengadakan diskusi kelompok-kelompok tadi begitu. Kemudian anggaran ini bisa setiap proyek itu Rp0 atau ada anggaran dari organisasi ya, bisa jadi, atau tadi crowdfunding tadi. Nah teknologi yang bisa digunakan sebenarnya ini yang sering Kang Indra sampaikan ya, Scrum. Jadi pakai Trello itu kan gratisan sebenarnya, setiap orang bisa, setiap kelompok tuh nanti tergabung dalam kelompok-kelompok di dalam aplikasi Trello, nanti ada dashboardnya begitu, dan itu gratis sebenarnya begitu ya, bisa kita gunakan. Nah pihak-pihak yang terkait tentu sebenarnya ini kalau kita mau formalkan tadi ya, ini mungkin yang kalau mau yang utama kalau di level 2 mungkin ya, misalnya JPT Pratama gitu ya, Kabag umum sama Subag SDM ya misalnya, atau squad tim SDM, latennya WD Suara dan JFT lain.
Di Pendesnya seluruh pegawai terlibat SDM organisasi, baik itu ASN maupun yang non ASN gitu ya. Nah ini apa titiknya adalah pengguna gitu. Nah prosesnya seperti apa ini mungkin bisa dilihat dari framework ide inovasi ulah cicing ini. Tentu pertama kita bikin SK-nya begitu ya untuk membentuk grup. Satu kelompok itu 10 orang begitu ya. Kalau kita ada 100 orang, kalau dengan kepentingan 200 berarti satu kelompok katakanlah 10 misalnya, berarti ada berapa kelompok tuh, ada 20 kelompok misalnya ya. 2 kelompok terbentuk gitu, tentu semua dengan komponen, ada JFT-nya di situ, ada pelaksananya, ada P3K-nya di situ begitu ya, ada teman-teman PNPN di situ gitu ya misalnya, ada security di situ misalnya, dan ada yang lain di situ begitu ya, ada yang lain di situ. Nah kemudian dibentuklah kelompok ulah cicing ini dengan aktivitas-aktivitas tadi, bisa sharing, diskusi gitu ya, menemukan masalah gitu ya, dan lain-lain. Nah ini tentu pada akhirnya bisa jadi akan punya project based learning, menyelesaikan sesuatu begitu ya, baik untuk individu konteksnya atau untuk kelompok. Dan ini harapannya itu dipaparkan di hadapan pimpinan gitu ya, atau di hadapan kelompok yang lain di setiap bulan gitu ya, atau di setiap 2 bulan, sehingga ada pertemuan ini kelompok ini tuh gitu, sehingga ada progresnya begitu ya, sehingga ada progresnya. Nah nanti sehingga terbentuk peningkatan kompetensi setiap individu gitu ya, kelompok dari aktivitas project based learning tadi, akhirnya pada peningkatan kinerja individu, pada akhirnya pada peningkatan organisasi MOBT ya, organisasi berkinerja tinggi, organisasi yang berkinerja tinggi. Ini sebenarnya harapan tadi, sehingga layanan yang diberikan itu adalah di atas ekspektasi semua pengguna, di atas ekspektasi user begitu ya, di atas ekspektasi peserta pelatihan, peserta asesmen gitu ya, maupun pegawai misalnya dalam konteks di supporting unit begitu. Nah barangkali itu ya gambaran umum itu ide inovasi ulah cicing ini. Memang kelihatan sederhana begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini saya juga mengajak Bapak Ibu, mungkin tahun ini juga akan ada lomba ide inovasi lagi, nanti bisa ikutan begitu ya, bisa ikutan. Dan tadi apresiasinya ya kita diajak keluar negeri gitu, Kemudian tahun ini juga ada gitu ya. Barangkali itu Pak Henry sebagai pemantik, mungkin selanjutnya boleh diskusi saja, mohon. Terima kasih Kang Pupung, singkat, padat, jelas ya kawan-kawan ya. Tadi ada beberapa keyword yang sempat kita tangkap. Ada yang menarik memang dari ulah cicing ini, itu kita punya ultimate goals ya. Jadi ultimate goals-nya itu pelayanan yang diberikan melalui program ulah cicing ini bisa di atas ekspektasi ya Bapak Ibu, dan harapannya memang nanti melalui program ulah cicing ini kita bisa menciptakan organisasi yang berbudaya tinggi seperti itu melalui program-program coaching. Baik Bapak Ibu, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu jika ingin ada yang ingin didiskusikan langsung kepada Kang Pupung. Mungkin kita berikan untuk 2 penanya dulu ya Bapak Ibu. Bisa langsung raise hand atau langsung open mic saja Bapak Ibu, mangga. Atau kalau belum ada, mungkin saya boleh sedikit Kang Pupung ya. Selama Kang Pupung di sini kan juga sekaligus menjadi bidai suara begitu, yang mungkin sudah menerapkan beberapa praktek-praktek coaching di sini. Selama ini yang Kang Pupung hadapi dalam menjalankan praktek-praktek coaching ini, tantangannya kira-kira apa ya Kang Pupung ya? Karena kemarin itu kita sempat diskusi juga di kawan-kawan AK itu, ada coaching rasa mentoring gitu. Untuk kedepannya dalam praktek-praktek coaching ini, mungkin apa yang selama pengalaman dari Kang Pupung, tantangannya seperti apa gitu? Mungkin bisa di-sharing Kang. Oke baik Bang Henry. Tantangan coaching ya, mungkin memang kalau kaitan ide ini kan memang belum dilakukan gitu ya, harapannya ke depan ini bisa dilakukan. Tapi prinsipnya memang dalam konteks coaching ya, coaching atau mentoring, ada juga consulting itu ya, ada consulting, ada juga konselor begitu. Nah ini kan sebenarnya hal yang beda gitu ya. Memang kalau dalam konteks praktek coaching dalam pelatihan gitu ya, sebenarnya kan coaching itu prinsipnya adalah bertanya sebenarnya, lebih banyak askingnya.
karena dalam konteks coaching itu kita bukan kayak konsultan kan, tapi kita lebih banyak menggali potensi yang dimiliki oleh coach begitu. Kalau dalam konteks coaching idealnya memang seperti itu begitu ya, bukan mentoring, karena mentoring itu beda. Kalau coaching itu asking, kalau mentoring itu directing kan, menginstruksikan begitu. Nah ini tepatnya kalau mentoring itu oleh pimpinan makanya gitu, karena dia instruksi begitu. Kalau coaching itu oleh orang yang memiliki metodologi coaching begitu. Nah kalau saya kaitkan dengan konteks nanti ya, kalau ini nanti kita lakukan, saya yakin tidak akan ada kendala, karena nanti di awal saya ada harapan kita ngumpulin dulu JFT-nya semua gitu ya. Kita bekali dulu, kita samakan persepsinya, sehingga nanti dia akan menjadi mediator, fasilitator, sekaligus coach di kelompoknya begitu, yang nanti menjadi booster bagi anggota kelompoknya. Harapannya setiap kelompok itu nanti akan punya project gitu, dan project itu kalau perlu kita kompetisikan gitu di tingkat puslapbang, kalau perlu kasih penghargaan begitu. Selama ini kan ada tuh pegawai teladan, tapi kan saya melihat indikatornya juga nggak clear begitu. Saya nggak tahu juga itu clear atau tidak dari sisi indikator gitu ya misalnya. Nah dengan ini saya pikir akan lebih valid lagi begitu ya, akan lebih valid lagi. Sehingga setiap orang kan nanti setiap fasilitator akan bisa mengamati setiap anggota kelompoknya gitu ya, meskipun ini mungkin informal gitu ya, tapi harapannya kan ada pertemuan di setiap bulan, jadi ada update terus soal pengetahuan dari organisasi, apa update gitu ke bawah, saya update ke bawah, dari bawah ke atas pun akan update gitu, sehingga akan ini gitu ya. Saya yakin tidak akan ada kendala nanti ketika ini kita praktekkan dalam konteks ulah cicing ini, metode coaching ini gitu. Ya ternyata menarik ya. Mungkin ini juga sebenarnya pesan tersirat kepada Kang Ferdi dan kawan-kawan, bagaimana nanti kalau program ulah cicing ini berjalan bisa semacam dikompetisikan gitu Kang ya. Dan sebenarnya juga kalau kita lihat di Perlan 10 2018 kan coaching itu bagian dari Bangkom. Jadi nanti Teh Yuwin dan kawan-kawan juga bisa merekapnya menjadi bagian dari Bangkom. Ya kesempatan lainnya kami berikan kepada Bapak Ibu peserta. Di sini ada 68 peserta ya, luar biasa pertemuan pagi ini. Bapak Ibu tentang lomba inovasinya juga boleh gitu, teknisnya bagaimana, yang mau ikut. Ya. Coba tuh yang tahun ini ke Inggris dan mantap. Agak Australia. Bisa nonton bola nanti itu. Ya, baik Bapak Ibu, waktu dan tempatnya kami silakan, bisa melalui kolom chat kalau masih malu-malu ya. Untuk pertanyaan terbaik nanti Bapak Ibu dapat door prize ya, kita ada buka puasa bersama di Masjid Ulul Albab Bapak Ibu. Halo Henry. Ya, mangga Kang. Ya, makasih Bang Henry. Pak Joni saya bilang Kang. Maaf Pak. Masih muda seperti parah, harus buka dulu Bang. Ya ini aja. Ini karena saya juga terus terang baru tahu terkait dengan gerakan ulah cicing ini, baru tahu sekarang gitu. Tadi yang sudah dipresentasikan oleh Ampun ini, ternyata ini kan sebenarnya kan bukan hal yang baru. Ini kan sudah ide ini kan sudah digagas di tahun kemarin ya berarti. Karena kan kompetisinya kan kompetisi tahun kemarin. Tapi ya tentu saja sangat disayangkan kan ini jalan di tempat berarti kalau ini kan baru mau dijalankan. Ya mudah-mudahan ini memang mulai berjalan gitu. Tidak istilahnya hanya sekedar ya sekarang kan disosialisasikan dan terus cicing deh gitu ya. Lain ulah cicing tapi cicing deh gitu. Nah ini mudah-mudahan sekarang kan tadi ulah cicingnya benar-benar terrealisasi. Yang tadi salah satu yang disarankan oleh Kang Bukung kan ini diawali dengan pendekatan formal gitu ya. Jadi harus ada SK penunjukan
kelompok-kelompok gitu ya. Terus nanti kan menentukan atau SK untuk menentukan siapa yang fasilitasi. Nah, ya mudah-mudahan ini ditangkap betul oleh tim manajemen di Puslatbang. Atau strategi yang lain bisa nggak kalau kita membuat gerakan yang informal gitu, sehingga kita tidak tergantung kepada manajemen atau tim manajemen di Puslatbang. Misalnya kita bikin gerakan yang informal, tetapi memiliki istilahnya menggunakan model yang Kang Kukung menggunakan gitu. Ini yang Kang Kukung gagas gitu. Kalau informal, saya kira mungkin lebih fleksibel gitu ya, lebih fleksibel, tidak ya nunggu SK-nya dulu ataupun juga nunggu karena kalau hanya pendekatan formal yang kita tidak salah sih, pendekatan formal mengomongkan saja bagus-bagus saja, walaupun memang ada kelemahan juga dengan pendekatan formal itu. Kalau pendekatan formal kan yang istilahnya bukan partisipasi tapi mobilisasi biasanya, karena takut ini kan sudah ditugasi oleh pimpinan, berarti kan harus jalan gitu ya. Tapi kalau informal itu budaya partisipasi menjadi semakin berkembang gitu. Jadi tanpa ide, tanpa perintah dari pimpinan pun ini bisa jalan gitu. Nah ini coba mungkin ya teman-teman punya ide gimana kalau coba kita geser yang tadi pendekatan formal menjadi pendekatan informal gitu, sehingga gagasan Kang Kukung ini bisa lebih jalan lagi ke depan. Itu Bang Hen. Terima kasih Bang Hen. Terima kasih Pak Joni. Tadi punten saya salah sebut Pak, dan semoga Bapak mudah terus Pak ya. Mangga Kang Kukung bisa dapat ditanggapi mungkin ya. Ya baik, terima kasih Hendri, terima kasih Pak Joni ya. Ini memang sebenarnya kenapa awalnya harus ada formal, karena ini menggerakkan pegawai gitu, karena bisa jadi dengan adanya SK itu harapannya ya orang minimal bergerak gitu ya kan, orang itu bisa jadi kesadaran itu muncul karena memang butuh begitu ya, atau karena adanya aturan gitu. Harapannya sih tadinya begitu ya, tapi sebenarnya bukan berarti tidak bisa tanpa SK ini kita lakukan, sih bisa saja. Yang penting nggak mungkin lah organisasi menghalangi, karena benefitnya kan itu akan dirasakan oleh organisasi. Tinggal ya kita mengkomunikasikan apa yang istilahnya yang akan kita lakukan ke pimpinan itu. Supaya tadi saya menyarankan bergeser dari budaya formal menjadi informal itu dalam rangka tadi ya memang betul di organisasi birokrasi itu serba formal gitu ya, tapi saya kira seiring dengan berubahnya organisasi kita dari formal ke ad hoc gitu ya, ke advokasi, dari birokrasi ke advokasi, mungkin kita sudah mulai mencoba untuk tadi tidak terlampau formal tapi tetap dalam koridor organisasi gitu. Karena tadi kalau terlalu formal ya tadi biasanya tadi akan sangat tergantung kepada tim manajemen gitu ya. Mungkin itu Pak Kung. Dan tidak diharam, kalau yang sepengetahuan saya tidak haram gitu ya, kita melakukan kegiatan informal untuk kepentingan organisasi. Selama itu untuk kepentingan organisasi, kecuali kalau misalnya mengakibatkan negatif ya barulah. Lalu kalau informal ya informal dan untuk kebaikan, informal untuk kebaikan, saya kira pasti organisasi itu akan memberikan support, akan memberikan dukungan, karena tadi terbantu dengan gerakan-gerakan informal yang dilakukan oleh kita. Ya itu masukan saja Pak Bung. Siap Pak, ini menarik juga sih Pak. Insya Allah nanti jadi ini Pak, jadi pertimbangan kita bisa lakukan. Saya sudah ngobrol juga dengan Kang Santo sebenarnya di SDM. Kebetulan analis Bangkom itu kan juga harus membuat perencanaan Bangkom gitu dan pelaksanaan Bangkom.
ini bisa Kang, ya udah kita eksekusi gitu. Kang Santonya ada di sini. Kemudian ini jadi komitmen bersama juga nih Kang Santo di sini dengan Bang Henry juga. Nah ini Pak Joni juga ini nanti kita tinggal minta arahan pimpinan saja begitu kalau memang ini kan tinggal kita eksekusi gitu. Sehingga harapannya tadi ya dengan ini kan kita ini selama ini yang pintar ini beberapa saja gitu. Ini kan dengan kelompok-kelompok nanti intinya kita kerja bersama, pintar bersama begitu. Gawe bareng, pintar bareng kan gitu. Mohon Pak Joni saran, usulan dan masukannya. Pak Pupung. Iya, enggak Ibu. Punten. sebelum saya dipanggil kapus ini sedikit mengomentari saja Pak Pupung, Pak Joni dan kawan-kawan. Itu sebenarnya yang ingin saya tanyakan tadi dari awal gitu ya, karena kita juga berharap ini konkret betul apa yang disampaikan oleh Pak Joni. Masalah keterlambatan betul kita akui Pak Joni ya, ini sudah dari tahun kemarin kita ngobrol sama Kang Pupung ya terkait dengan ulah cicing ini supaya bisa kita coba sharing-sharing dengan kita semua gitu. Cuma kembali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Joni bahwa budaya kita itu kan masih budaya partisipasinya masih mungkin ya harus betul-betul support juga. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Joni saya sepakat sekali gitu ya. Jadi kita bisa kolaborasi lah Kang Pupung nanti teknisnya gitu ya. Apakah nanti kita harus selalu main punten ya tunjuk melalui SK ataupun mungkin bisa sudah ada kelompok sendiri teman-teman mengajukan nanti kita formalkan itu sangat-sangat dimungkinkan gitu, sangat-sangat dimungkinkan. Dan betul juga bahwa ini adalah bukan pekerjaan yang untuk menghambat organisasi, malah ini akan support terhadap organisasi. Pasti ini akan kita support lah, pasti akan kita support gitu. Jadi tinggal nanti kita teknisnya seperti apa gitu ya. Ide ini munculnya apakah kelompoknya dulu tanpa koridor substansinya apa yang akan kita munculkan ya per kelompok itu atau bagaimana gitu. Ini Kang Pupung yang jelas kalau saya pribadi dan mungkin nanti atas nama pimpinan ini bisa jalan nggak sih? Halo? Ya malam masih ditangkap nggak? Bisa Bu. Oh, iya. Ya. Jadi yang jelas kita optimis lah Kang Pupung ya, mudah-mudahan ini bisa kita coba konkretkan di tahun ini ya gitu ya. Masalah tadi nanti apakah ini bisa pure partisipasi atau memang harus ditunjuk, mungkin kita kolaborasi saja, kita kolaborasi saja. Memang kalau sudah ada kelompok tertentu yang sudah secara independen bisa mengajukan itu, dan kita bisa formalkan. Ya formalkan dalam rangka mungkin untuk memperkuat mungkin ya Kang Pupung, sambil nanti teknisnya harus seperti apa. Kita juga kelihatannya belum terlalu detail ya untuk mengimplementasikan ini nanti harus seperti apa. Ini harus satu suara kalau dimungkinkan gitu ya Kang Pupung. Dan ini bisa nanti kita kolaborasi dengan Kang Ferdi dan kawan-kawan ya di SDM ya, supaya kita lebih kencang lagi, lebih gercep lagi terhadap ide-ide yang mungkin sudah teman-teman dibuat. Jadi itu aja sih mungkin Kang Pupung dan kawan-kawan. Insya Allah kalau saya support banget gitu ya untuk ini ya. Dan juga tidak hanya ini, yang sudah jalan pun juga ya, seperti hanya Kang Indra gitu ya dengan FML-nya ya, tetap ini harus kita support terus gitu ya. Ide inovasinya sudah bagus gitu ya. Ini mungkin dari kitanya yang masih agak sedikit belum maksimal sekali lah ya Kang Indra, nanti kita terus kencangkan lagi. Ada juga Kang Guru ya dulu dengan Kang Guru tulan komentarisnya gitu ya, Puri dan sebagainya. Ini banyak sekali sebetulnya inovasi yang sudah jalan, tetapi tadi ya karena memang belum lancar sekali ya kolaborasinya, supportnya dan sebagainya. Mudah-mudahan ke depan terus kita akan tingkatkan. Kayak gitu aja mungkin ya. Punten pisan saya izin dulu. Siap Bu Wis, makasih. Dilanjut ya Kang. Siap Bu.
Terima kasih Bu. Kang Pupung ada yang mau ditanggapi atau kita langsung ke anak ini? Ya, intinya gue sini udah setuju ya untuk kita eksekusi. Mungkin nanti kita bergerak serius di forum ini juga. Saya ingin mengajak ke Bapak Ibu yang hadir sementara ini yang sudah hadir, untuk kita nanti sama-sama bentuk begitu. Sehingga nanti proses gawe barang pintar barang melalui ulas cicing ini kita bisa eksekusi. Jadi ini memang butuh komitmen bersama ini, tidak hanya manajemen tapi juga kita semua gitu, sumber daya organisasinya. Ya, saya kira sepakat Pak Pupung ya, kalau memang organisasi akan mendukung ya jika benefitnya memang dapat dirasakan secara langsung untuk organisasi. Di sini kita sudah mendapatkan Bu Ana yang sudah raise hand. Mungkin Ibu bisa langsung, nanti setelahnya ada Bu Dina Septiani ya, seperti itu. Mangga Ibu Ana. Baik, terima kasih Pak moderator yang cakep ya. Ya, baik, menarik sekali tadi inovasi dari Kang Pupung ya, pulang cicingnya gitu, itu sangat eye-catching. Dari judulnya aja udah eye-catching, baik yang orang Sunda maupun yang bukan orang Sunda. Mungkin kalau yang Sunda pasti akan melihat pulang cicing apa nih, jadi harus ngapain. Tapi kalau yang bukan Sunda dan nggak ngerti ya tertarik juga gitu, apa sih artinya, sehingga pengen tahu lebih lanjut ya, lebih dalam lagi. Kalau dari saya sebetulnya ini mungkin mirip-mirip dengan inovasi-inovasi yang sebelumnya pernah ada gitu. Kalau di Kanigara dulu ada cerdas bersama kampung ya, dan kemudian saya juga kalau nggak salah kenapa? Jadi harga kedua lo makanya. Iya, cerdas bersama dulu itu digalakan di kajian dulu zamannya Pak Baban kali, waktu itu masih di kajian di sana. Kemudian saya juga kalau nggak salah tuh pernah juga mengangkat semacam knowledge management, di mana di situ kita coba sharing semua kompetensi atau potensi yang ada di masing-masing, kemudian kita sharingkan dengan teman-teman yang lain. Waktu itu sempat jalan tapi hanya skop kajian saja, di dulu masih bidang kajian. Ada beberapa kali dari luar kajian juga recording in progress. Ikut, tapi kemudian beberapa kali berhenti, kemudian kajian, kemudian berhenti lagi gitu, nggak lanjut. Kemudian ada IHT yang diangkat oleh teman-teman SDM. Saya rasa itu kurang lebih hampir sama gitu ininya, kegiatannya. Nah, yang justru memang diperlukan di sini tadi usulan Pak Joni yang katanya bukan dari top down tapi bottom up gitu ya. Jadi keinginannya tuh memang benar-benar diinginkan oleh semua orang, bahwa itu dibutuhkan oleh semua orang. Atau tadi yang dilempar oleh Bu Is bahwa ini bukan hanya satu pihak tapi harus kolaborasi. Jadi memang kalau menurut saya yang diperlukan lebih penting lagi di sini adalah bukan cuma gerakannya saja, tapi tadi inovasi strategi apa sih agar inovasi-inovasi seperti yang tadi diangkat oleh Pak Kang Pupung ini bisa terus bisa diimplementasikan gitu, bukan hanya sekedar skup yang kecil kemudian hanya berjalan nggak kontinu gitu, nggak berlanjut keberlanjutannya gitu. Nah, inovasi kan memang diperlukan keberlanjutannya ya kampung, jadi dampaknya memang bisa lebih komprehensif, lebih holistik lagi gitu, nggak hanya sebentar dan skup yang lebih kecil gitu. Jadi itu kalau menurut saya kegiatannya pasti sudah sangat bagus gitu. Dan tadi juga inovasi-inovasi lainnya sudah bagus, bahkan inovasi-inovasi yang dulu pernah ada juga bagus. Tinggal kita butuh inovasi strategi bagaimana agar inovasi tersebut
berhenti sampai sekedar wacana atau hanya sekedar hangat-hangat teh kucing katanya gitu. Tapi bisa berlanjut terus untuk bisa sampai ke tujuan atau ke bermanfaat yang bisa lebih banyak lagi. Itu mungkin Kang Pupung dan juga Bang Henry, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Ini Kang Pupung ada dua penanya lagi. Mau Kang Pupung langsung tanggapi dulu atau seperti apa? Boleh mungkin tanggapi dulu ya. Tanggapi dulu ya. Bu Dina dan Pak Indra mungkin bersabar sebentar ya. Datang kementeriannya. Mangga Bu Ana ini ya usulan saya pikir memang bagus ya, memang harus berstrategi juga gitu. Ini strategi awal saya nanti akan bentuk tim kecil dulu gitu dengan meminta izin nanti Kang Ferdi begitu, meminta bantuan nanti Kang Santo, Cici Iwin, sama mungkin dari balai juga ada gitu untuk merumuskan gitu ya pembentukan tim awal kelompok-kelompok tadi begitu. Nah terkait memang keberlanjutan saya pikir ini juga penting ya, karena ini memang butuh konsep pendekatan manajemen inovasinya nih agar berlanjut, benar-benar berlanjut. Sebenarnya kalau memang dibutuhkan pasti akan terus berlanjut kan gitu ya. Dan kalau bicara inovasi itu kalau kata Pak Triwidodo, yang pertama baru nih harus ada kebaruan. Ini mungkin baru ya karena belum ada misalnya di Puslabang. Yang kedua manfaat, saya yakin ini manfaatnya akan besar tadi seperti saya tunjukkan. Kemudian yang ketiga kompatibilitas misalnya. Nah ini akan sangat kompatibel saya pikir dengan sistem yang ada di luar maupun yang ada di dalam ya, karena ini tidak melanggar aturan, tidak misalnya membutuhkan biaya besar atau sangat besar gitu ya. Kemudian juga ini sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah keberlanjutan gitu ya, ini yang mungkin tadi kata Bu Ana perlu jadi perhatian dan ini harus ada strategi gitu ya. Mungkin nanti kita coba pikirkan strateginya seperti apa. Terima kasih Bu Ana maksudnya. Kembali ke Bang Henry. Hatur nuhun Bung. Mangga untuk Ibu Dina Septiani kesempatan dan waktunya. Terima kasih Kang Pupung, Pak Henry dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya pas mendengar gerakan ulah cicing ini, saya pengen nanya ini terkait TKP gitu ya. Karena tentang pekerjaan TKP aja intinya. Kalau misalkan untuk TKP cakupan pekerjaan kan mungkin terbatas ya Kang. Jadi kita tuh nggak bisa sepenuhnya bekerja sendiri gitu. Pasti kan ada yang mengaturnya di atas gitu. Jadi kalau misalkan kita punya saran ataupun ada sesuatu yang pengen kita kasih ke lembaga, kadang-kadang mungkin sedikit terhambat gitu, karena kan kita juga nggak bisa langsung memberikan itu gitu. Gimana ya, kalau misalkan dari segi pekerjaan saya nggak bisa nih, saya bekerja di sini misalkan ataupun teman-teman yang lain, tapi kita punya saran untuk pekerjaan yang lebih masih terbatas dengan pimpinan yang ada di sekitarnya gitu sih. Jadi gimana sih cara menyikapinya gitu. Kalau misalkan kita kan pengen bekerja misalkan, karena kita kan nggak boleh cicing wae istilahnya. Tapi kita pengen kerja yang bukan yang lebih, maksudnya bekerja yang lain, tapi kita juga nggak bisa gitu karena bukan terhambat ya, maksudnya kita ada aturan yang lain gitu yang tidak bisa kita labrak gitu istilahnya begitu. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bu Dina. Maka kita langsung ditanggapi saja ya Kang Pupung. Baik, terima kasih Bang Henry, terima kasih Teh Dina tadi pertanyaannya ini menarik ya. Ini saluran penyampaian ide begitu ya. Ini selama ini kan terhambat gitu. Nah, memang nanti dengan gerakan ulah cicing ini kan nanti dalam kelompok ide itu akan ada channel melalui kelompok begitu ya. Mungkin memang tidak langsung ke pimpinannya Teh Dina misalnya langsung, tapi di kelompok ini nanti bisa diproses ini ide ini misalnya kita eksekusi layak begitu ya, atau perlu modifikasi misalnya.
gitu ya. Jadi dalam kelompok ini nanti ada semua komponen ada begitu. Ada teman-teman TKP tadi ya, PNPN misalnya, ada teman-teman pelaksananya juga ada teman-teman fungsionalnya ada begitu ya misalnya. Nanti ada moderator atau fasilitatornya yang harapannya nanti dari JF yang kita akan coba kumpulkan untuk kita bekali bagaimana menjadi coach sebagai moderator, fasilitator dan coach itu sendiri begitu. Sehingga nanti akan tersalurkan semuanya begitu. Karena bisa jadi gini, kita bicara tentang pimpinan nih, saya belum tentu pimpinan paham sampai teknisnya misalnya, justru yang sehari-hari yang teknisnya ini yang tahu begitu. Nah, sehingga cuman tidak terkomunikasikan saja misalnya. Dengan ini harapannya nanti justru akan terbangun komunikasi itu. Tidak hanya dalam kelompok, bisa jadi nanti kelompoknya ini moderatornya atau fasilitatornya atau coachnya akan menyalurkan begitu, menyambungkan dengan pihak tertentunya begitu. Jadi saya yakin ini tidak akan jadi hambatan lagi Teh Dina ya. Justru akan semakin bagus. Tadi kan misalnya kayak Teh Dina nih, ya ada ide nih, cuman gimana nyampeinnya gitu ya, kadang terhambat. Saya pikir dengan ini nanti justru ini akan jadi solusi Teh Dina gitu ya. Saya juga ngajak nih Teh Dina dan teman-teman yang lain ya nanti ikut ini benar-benar gabung dalam kelompok ini gitu. Dan itu Kang Henry. Baik Kang Pupung, untuk kesempatan selanjutnya mangga ke Pak Indra Maulana, mungkin sudah bergabung ya, dapat menyampaikannya secara baik, terima kasih Bang Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Bapak Pupung Fuad Hasan ini luar biasa inovasinya. Saya pikir menjadi sesuatu yang kita butuhkan saat ini. Namun ada beberapa hal nih. Yang pertama, mungkin ya, ini bercandanya dulu nih Pak Pupung. Kalau mau ulah cicing berjalan, sebaiknya setiap pegawai itu harus dikasih gula setiap pagi ya, supaya kadar gulanya naik, jadi bergerak terus. Tapi nggak lama gitu masuk diabetes semua gitu. Gayanya di kita itu. Nah, budaya di kita, suka atau tidak suka, walaupun pahit saya harus bilang, kebersamaan itu semakin terkikis, semakin tipis, semakin ya kayak tisu lah sekarang itu. Malah kadang-kadang saya tidak sering menemukan teman-teman yang mulai senggol bacok sekarang itu di sini ya. Benar. Jadi ada salah sedikit aja yang nggak berkenan di hati udah langsung naik tensinya. Nah, saya pikir kenapa lembaga tidak mulai berpikir lebih jauh untuk merekayasa atau untuk istilahnya memperbaiki. Soalnya saya lihat investasi lembaga untuk kebersamaan para pegawai di Puslatbang ini semakin hari itu semakin tidak ada gitu. Yang saya lihat ya Pak Pupung gitu, contoh gitu, ya dulu ada capacity building yang kita lakukan. Dengan ada capacity building aja kita masih dalam proses ya, apalagi ditiadakan gitu. Jadi bukan masalah kita mau jalan-jalan mau healing, itu sih saya yakin dengan tukin yang ada di Puslatbang ini orang-orang mampu lah untuk piknik sendiri. Tapi yang jadi nilai lebih itu adalah bagaimana organisasi mampu menghadirkan kebersamaan gitu, dan itu tuh berbayar. Organisasi manapun mereka menganggap bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi itu investasi untuk menghadirkan budaya yang lebih baik gitu Pak Pupung. Nah, saya ingin tanya, dengan kondisi seperti ini Pak Pupung menyasar organisasi, saya bilang tingkat keberhasilannya itu agak sulit nih Pak Pupung kalau dari pandangan saya gitu. Bukan saya pesimis Pak Pupung, tapi saya realistis gitu. Nah, bagaimana strategi Pak Pupung untuk bisa memperbaiki semua ini gitu? Bagaimana peran Pak Pupung bisa mendekati Pak Kapus, meyakinkan bahwa organisasi harus berinvestasi untuk kebersamaan, untuk membangun budaya yang lebih baik gitu, supaya tidak ada lagi senggol bacok di Puslatbang ini. Ngeri Pak Pupung ya. Itu aja mungkin, mohon maaf. Dan sekali lagi untuk para Bapak Ibu, saya mohon maaf, ini saya hanya berkata apa adanya saja. Walaupun pahit, tapi kita harus terima kenyataan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Indra. Saya kebayangnya tadi itu pasar senggol gitu Pak, buat cari takjil sore gitu kan. Tapi memang di mana-mana Pak Indra namanya obat ya.
meskipun itu pahit ya, getir gitu, tapi namanya obat itu menyembuhkan seperti itu. Mangga Kang Pupung, nanti di belakang ada Kang Guru yang sedang mengantri seperti itu. Dilanjut Kang Pupung. Baik, terima kasih Kang Indra ya, ini pertanyaannya menarik betul ya. Memang ini nanti akan menyasar kultur begitu ya. Kultur itu kan sudah terbiasa begitu. Ini kalau sesuatu yang belum biasa terus kita biasakan, saya yakin juga nanti harapannya akan terbentuk kultur juga kan gitu. Nah memang kebersamaan itu jadi salah satu alasan juga sebenarnya ini ya. Ini kita ini ingin sama-sama begitu. Minimal dengan kelompok ini kebersamaan sedikit demi sedikit bisa terbangun begitu kan. Setidaknya dalam satu kelompok dulu deh. Nah, nanti lama-lama jadi kelompok besar juga kan gitu ya. Memang butuh proses begitu ya. Nah, mudah-mudahan ini memang bisa jadi salah satu solusi dalam membangun budaya kebersamaan, budaya gotong royong tadi begitu ya, menjadi nilai bangsa ini gitu ya sejak zaman dulu gitu ya. Karena kalau saya melihat dulu itu saya pikir tidak hanya di organisasi ini ya, di banyak komunitas lain, komunitas masyarakat, komunitas organisasi lain, komunitas mungkin partai politik begitu ya. Bisa jadi kebersamaan itu juga mulai menipis begitu. Saya di kampung saja, misalnya di kampung saya dulu itu bangun rumah, Mang Indra ya, itu kita nggak butuh biaya tukang gitu, karena semua tetangga itu pasti bantuin gitu ya, semua bersama-sama gitu ya, semua bersama-sama, semua bareng-bareng gitu ya, sehingga jadilah rumah itu meskipun bisa jadi lebih lama dari kalau diborongin tuh lewat tukang gitu, tapi di situ ada nilai kebersamaan di situ, sehingga kita juga ada kewajiban ketika yang lain juga ini nilai kebersamaan. Nah harapannya itu sebenarnya tadi makanya saya selalu bilang empati gitu. Sehingga ketika nanti bisa jadi ada satu orang punya masalah apa, bisa jadi tidak terkait dengan kinerja organisasi begitu ya, tapi terkait diri, karena diri ini bisa jadi nanti akan mempengaruhi juga kinerjanya. Maka harapannya dalam satu kelompok ini juga ini saling aware begitu, minimal dalam satu kelompok lah, minimal sudah aware juga. Saya yakin kebersamaan itu lama-lama akan tumbuh kan. Dalam di sosiologi itu katanya kecenderungan manusia itu ya memang nanti akan lebih menyayangi, mengasihi yang memiliki identitas yang sama, kelompok yang sama kan begitu. Nah ini di kelompok kecil dulu deh, nanti harapannya terbentuk kelompok yang besar. Meskipun tadi ya kalau bicara tentang keberhasilan ya memang ini kan belum kita lakukan ya, meskipun namanya keberhasilan atau tidak berhasil itu kan prinsipnya kalau kita mau melangkah gitu ya, resikonya kan tinggal satu, berhasil atau tidak berhasil kan begitu. Jadi ada dua kemungkinan maksudnya, berhasil atau tidak berhasil. Tapi kalau tidak melangkah, misalnya kita tidak lakukan mulai dengan kelompok ini, ya resikonya cuma satu, ya ini tidak akan berhasil gitu, kebersamaan tidak akan terbangun, udah selesai gitu. Nah maka mari saya juga mengajak Mamang Indra, ini salah satu talenta terbaik organisasi ini, ayo kita bareng-bareng gitu ya melalui sini. Saya butuh talenta terbaik gitu. Benar-benar terjawab Mang Indra. Nanti kita selesai secara adat. Tapi jangan bacok-bacokan gitu ya. Iya, harus aman lah. Ya, kalau bisa jangan bacok-bacokan. Adu sendok garpu aja nanti dibuka di meja buka puasa ya. Selanjutnya di belakang kita ini ada Kang Guru. Mangga Kang Guru ya yang mau disampaikan. Terima kasih Bang Henry. Yang belum apa-apa tadi udah mau water takjil aja. Bahaya banget kan, jangan ngabisin jatah kita Bang. Ya. Yang pertama tadi juga ngerespon yang Indra sampaikan, mungkin seperti ini, bukan saya membela admin ya, kan hasil rakernya juga kita lihat bahwa keuangan kita itu sangat minim ya, maksudnya untuk pengelolaan gedung juga sangat minim. Kemarin kalau tidak salah untuk biaya pengembangan pegawai saja hanya 10 juta 1 tahun. Kebetulan saya kemarin kan sounding untuk mengikuti workshop, dan ada beberapa juga yang saya sampaikan kepada teman-teman. Kemarin ada beberapa orang yang ikut workshop tentang agile gitu kan, cari yang gratisan gitu kan, 3 orang berangkat. Nah jadi mungkin bentar, tadi agak ke-distract soalnya sambil rapat RB juga yang terpenting ini kalau misalkan kita perlu membangun
budaya komunal kita, budaya sosialis kita, gitu kan. Nah maka makanya kita harus cari cara lain gitu ketika memang lembaga saat ini kesulitan, gitu kan, kesulitan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan kebersamaan. Ada dua hal mungkin yang bisa dilakukan. Pertama, ya tadi paling gampang kita patungan, gitu kan. Hidup ini adalah patungan kalau saya mau bahas. Jadi kita saling berkontribusi, gitu kan. Teman-teman kayak kemarin misalkan ketika ada kegiatan-kegiatan di luar kan itu semuanya hasil patungan, gitu kan. Nah proses patungan ini kan bisa misalkan dari masing-masing individu ataupun bisa dibentuk secara komunal, gitu kan. Ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu yang seperti fasilitasi misalkan kan itu ada efek, gitu kan. Ada hal-hal yang nantinya bisa kita simpan untuk kegiatan bersama. Artinya kita harus cari cara, dan mungkin Kang Pupung tim pertama yang harus dibuat adalah tim ini, gitu kan, yang olah cicingnya itu, gitu. Jadi sebelum ke inovasi-inovasi yang lain, mungkin bikin dulu tim yang untuk meningkatkan proses kebersamaan ini, gitu kan. Apakah itu dalam konteks mencari anggarannya, gitu kan, peluang-peluang anggarannya, ataupun program-programnya yang mungkin bisa kita kerjasamakan dengan pihak lain, gitu kan. Itu memang kalau kalau rasa kebersamaan itu belum ada, jangankan untuk mikirin organisasi. Saya lihat kan memang kita hari ini ada beberapa yang akhirnya sibuk dengan kehidupannya masing-masing, gitu kan, daripada memikirkan kegiatan organisasi, apalagi lebih jauhnya memperbaiki organisasi. Tapi rasa untuk rasa kekecewaan itu memang ada, gitu kan, sehingga kita ada beberapa yang memang udahlah nggak mau terlalu tahu dengan kegiatan organisasi dan lain-lain. Nah ini juga yang perlu dibangun. Mungkin salah satunya tim yang perlu dibentuk ini. Tapi saya nggak akan ngusul mikul Indra yang jadi ketuanya, enggak lah. Itu makanya kita harus, kan kadang-kadang suka gitu ya di sini tuh, punten nih, ya kan, siapa yang punya ide, ya udah kamu aja tanggungnya, gitu kan. Nah kita harus tanggung bersama ini, misalnya kita bangun bersama, atau kerjasama dengan koperasi juga bisa, gitu kan. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita memang saat ini terbatas untuk proses itu. Nah yang kedua, pertanyaannya kamu panjang. Ini kemarin prosesnya itu kamu masuk di lomba yang mana ya? Terus kiat-kiat masuk lomba inovasinya itu kayak gimana? Terima kasih Kak. Enggak, Kang Pupung, pertanyaannya ini menarik ya. Saya juga penasaran sih gimana sebenarnya tipsnya biar bisa menang gitu. Saya mah lumayan jalan-jalan keluar. Ya. Baik, terima kasih Kang Hendri, terima kasih Kang Guru ya. Ini usulannya ditampung ya, ini juga jadi dasar untuk melihat fakta yang terjadi begitu. Tapi memang kebersamaan itu ya harus diupayakan, harus diusahakan gitu ya. Ya harus bergerak, jangan cicing gitu ya. Nah, oke, idenya saya menarik ya. Nanti saya ingin juga Pak Guru ada di tim itu, kita mengusahakan gimana membangun kebersamaan selain memang melalui kelompok ini. Dan memang butuh proses gitu ya. Nah, langkah awal dulu gimana kita biar tadi ya idenya Kang ini jalan-jalan gitu ya. Bareng-bareng sama-sama ini mau patungan atau bagaimana begitu ya. Karena kita tidak bisa tadi karena sumber daya organisasi kan terbatas ya. Memang anggaran itunya tipis gitu. Pak Pupung izin. Ya. Setahu saya koperasi itu udah mau bikin produk jalan-jalan. Itu sebetulnya jadi tinggal ngobrolin aja dengan ketua koperasi lah, urusan itu. Tinggal milih sebetulnya. Iya. Ya tinggal nanti saling ketemu aja ya. Jadi semua kepentingan ketemu gitu ya, kita jalan.
Nanti kita obrolin dalam bentuk, nanti ada Kang Guru di dalamnya, ada Kang Indra di dalamnya, ada yang lain juga, Bang Hendrik dan lain-lain. Itulah intinya. Makasih Kang Guru itu ya, yang pertama itu. Yang kedua tadi tipsnya masuk lomba yang mana? Ini masuk lomba ide inovasi begitu ya. Saya awalnya masuk 12 besar kan gitu ya. Kemudian alhamdulillah jadi nomor 1 begitu, salah satu wakil dari kita. Nah, tips triknya gimana? Sebenarnya kan itu sederhana ya, hanya ide gitu, ide inovasi. Dan memang tipsnya yang pertama, jangan ide inovasi itu terkait dengan aplikasi, itu aja, itu yang pertama. Itu mungkin akan jadi haram gitu, di awal pasti akan kalah duluan gitu ya. Yang kedua, buat yang menarik begitu. Sebenarnya saya juga kan ikut ini tuh, saya masih ingat itu gara-gara Kak Kapus di ruang makan WI begitu ngobrol, ini lomba inovasi ini susah, orangnya yang daftar nggak ada katanya gitu ya, yang daftar nggak ada. Oh, saya jadi kepikir udah nanti saya bikin deh gitu ya, di sela-sela, kalau itu saya bikin di sela-sela ngantar ini taekwondo, saya bikin aja begitu kan, cuman berapa halaman itu, 5 halaman kalau nggak salah gitu ya, saya kirimkan. Intinya ya tadi saya menghindari yang namanya aplikasi gitu ya, buat judulnya menarik tadi kata Bu Ana, dari judul sudah eye catching begitu. Enak didengar nih apa ini orang bikin penasaran begitu ya. Dan ada hal yang menarik gitu ya, saya bikin modelan yang tadi kurva itu sebenarnya, dan itu pengujinya sangat tertarik gitu, ini bagus katanya gitu ya, ada kurva, jadi ada hal-hal barunya begitu, jangan hanya sekedar menarasikan begitu ya, tapi intinya di narasi itu justru poin-poinnya harus muncul begitu. Jadi tidak usah banyak-banyak kayak proposal, meskipun judulnya lomba inovasi bentuknya proposal ya, dan ternyata yang ikut lumayan banyak juga ternyata setelah di ini gitu ya, ada kayaknya berapa puluh begitu ya, ada yang ikut itu, dan yang dapat itu hanya 3 orang dari 12 besar, diseleksi dari sekian puluh itu jadi 12 besar, dari 12 jadi 3 gitu ya. Yang nomor 1 kita dari Selatbang, yang keduanya kalau nggak salah dari Aceh, yang ketiga dari mana ya, Makassar apa Jakarta gitu. Gitu. Nah itu tips tipsnya gitu ya. Yang mungkin nanti kalau mau asistensi gitu atau konsultasi gitu dalam membuat itu ya silakan gitu, nanti boleh ke saya gitu ya. Dan tidak hanya lomba inovasi, sebenarnya yang dapat penghargaan itu lomba data hackathon juga, ini Kang Indra mungkin tuh. Kampung. Saya mau tanya, kampung. Ya. Ini lomba yang sama ya, konsep ini. Nggak, soal fleksibel ini juga dulu sama jadi menang lomba inovasi, ide inovasi. Mungkin rezeki kita aja beda kau. Oh iya. Ya mungkin dulu belum ada anggarannya. Itu dia. Saya selalu ada di waktu yang tidak tepat gitu. Ya nanti ikut lagi aja. Pasti rezeki itu akan datang dan kita jemput gitu, tidak ujug-ujug. Terus berupaya tong cicing wae gitu, apalagi ngajedog wae. Amalan Ra. Ya, jadi Kang Indra, untuk lomba 17-an di LAN itu kita lihat dulu ya siapa IO-nya gitu. Kalau IO-nya SDM biasanya hadiahnya bonafit seperti itu. Nanti jangan seperti yang lomba-lomba lain itu hadiahnya ya seperti itulah. Mangga untuk yang lain ada Pak Tony Syarif ya, mungkin bisa dilanjut langsung untuk apa yang kira-kira mau didiskusikan seperti itu. Tapi kita akan batasi waktunya Bapak Ibu sampai 10.30 saja karena ini menjelang pada Jumatan juga seperti itu. Mangga Kang Tony. Oh iya, siap, hatur nuhun Bang Henry. Saya mah ingin menambahkan komen aja sih kayaknya karena banyak juga tadi dari rekan-rekan yang lain ya. Kang Pupung tadi ada kata-kata menarik di awal mukadimah lah mungkin ya. Jadi bilang kalau misalkan kita tuh jangan banyak diam lah ya. Nah itu. Tapi ada hadis juga Kang Pupung, kalau nggak tahu apa-apa kan lebih baik diam kan. Jadi gimana tuh? Tapi itu hanya jokes saja ya, jokes saja. Nah, yang selanjutnya tadi banyak di spill kata-kata yang luar biasa yang dari Kang Pupung ya, yang bicara terkait dengan determinasi bottom up ya, saya tulis terus keterikatan terbangun gitu ya, keterikatan terbangun, terus ada kesadaran bersama gitu ya, terus apalagi lah pokoknya ada empati gitu kan. Itu kata-kata yang menurut saya memang luar biasa lah, dan itu yang dibutuhkan gitu ya. Tadi
Kang Guru menyampaikan apa kebersamaan, terus Kang Indra juga sama gitu ya, ada terkikis nih kebersamaan itu gitu ya di saat masa sekarang ini gitu ya. Nah itu mungkin saya bisa mengamini itu gitu ya, dan saya sepakat juga apa yang dikatakan Kang Guru tadi, bahwa mungkin yang harus dibenahi itu di di level kebersamaannya itu ya, kalau bahasa saya sih mungkin di hatinya dulu ya, di mungkin kenyamanannya gitu, trustingnya, kepercayaan antar kitanya gitu ya, terus hubungan relasinya gitu. Jadi mungkin lebih di situ dulu gitu, sebelum mungkin nanti di gerakan ulah cicing kita bisa berinovasi melakukan program gitu, masuk ke program, masuk ke kegiatan apa gitu. Tapi justru di situnya sendirilah itu kayaknya agak mulai sulit nih. Misalkan juga di kegiatan kebersamaan kita tuh kalau hari Jumat kalau misalkan ada olahraga bersama gitu ya, akan bisa dihitung ya berapa orang tuh yang bisa ada standby di situ. Jadi mungkin sekarang memang masih sudah seperti itulah kondisinya. Nah dan mungkin juga tadi apa yang disiasati atau yang di-spill lah dari Kang Indra, Guru juga sama gitu ya, terkait dengan tadi jalan-jalan itu ya Kang Indra ya, atau apa gitu ya. Nah itu kan hal-hal hiburan, entertain yang seperti itulah mungkin yang saat ini mungkin yang kita tuh kekurangan gitu ya. Mungkin bukan ke jalan-jalannya, bukan tapi ke kebersamaan yang memang itu menghibur gitu ya, di antara kita. Nah itu yang saya lihat gitu ya, ini mah pengamatan saya saja gitu ya, itu yang lebih dibutuhkan gitu. Jadi dengan itu bisa dibuat gitu ya, itu sudah solid dan seterusnya. Saya kira untuk ke program, untuk ke kegiatan, untuk ke ide-ide inovasi dan segala rupa gitu ya, apalagi mengumpulkan coaching orang-orang itu kan agak sulit gitu ya sekarang itu. Jadi itu bisa dibangun gitu, menurut saya sih seperti itu. Jadi itu saja, mungkin saya menambahkan keruwetan saja gitu. Jadi hanya komen saja, ya mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan lah nantinya ketika Kang Pupung menggagas gerakan awal ini yang mungkin menurut saya tadi itu ya lebih ke internal dulu lah, ke hati dan segala rupa gitu ya, yang bisa menggerakkan justru kesadaran bersama itu gitu. Itu mungkin Kang Pupung. Terima kasih Pak Henry, saya kembalikan. Terima kasih Pak Tony. Mangga Kang Pupung langsung ditanggapi saja. Ya baik, intinya terima kasih ya, ini juga jadi pertimbangan. Saya pikir betul gitu ya, perlu dari awal ini harus dibangun dulu nih kesadaran itu penting ya. Mungkin jadi pokok pikiran yang memang harus kita pikirkan bersama-sama gitu, dan ya kita lakukan gitu, untuk membangun kebersamaan. Kalau sudah sama-sama bersama-sama gitu ya, saya yakin apapun akan kita bisa lalui gitu ya, hambatan sehebat maupun sebesar apapun. Terima kasih Kang Tony ya. Itu Pupung kayaknya dari tadi sebetulnya masalahnya cuma itu aja ya, dari tadi Indra, kemudian Tony juga sama gitu, bahwa sama seperti saya gitu, strateginya gimana. Karena kalau saya lihat inovasi ini tuh udah banyak gitu ya, maksudnya dari dulu ada diskusi kira payung, ada manajemen knowledge management, ada cerdas bersama, dan itu nggak pernah jalan untuk lanjut karena ya tadi base-nya tuh nggak dari hati kalau kata bahasanya Tony, atau tadi nggak ada kebersamaan kata kalau pakai bahasanya Indra gitu. Jadi itu sih sebetulnya strateginya gimana nih agar memang itu bisa nantinya berjalan tuh dengan hati, dengan kesamaan, dengan keinginan bahwa itu memang dibutuhkan. Itu sebetulnya kalau inovasinya sendiri kalau menurut saya ya kayak misalnya diskusi kira payung kurang lebih sama kayak begini, hanya mungkin itu penekannya ke diskusi yang referensi saya itu tentang knowledge management, itu lebih ke bimtek gitu ya, mirip-mirip IHT kayak gitu. Yang cerdas bersama lebih ke sharing knowledge kayak gitu juga gitu. Itu
kalau sekarang kan Pupung menekankan ke coaching gitu ya, ininya fokusnya gitu. Hampir sama bentuknya, tinggal strateginya gimana agar itu bisa terimplementasi dengan baik gitu. Itu sih. Terima kasih. Mangga Kang Pupung, ada yang mau disampaikan? Ya tinggal strateginya ya tadi ini saya akan bentuk tim kecil dulu awal gitu ya, untuk identifikasi kemungkinan dilakukan di Puslatbang itu seperti apa gitu ya, sehingga nanti resiko itu bisa diminimalisir. Kan yang jelas sebenarnya pimpinan tadi sudah mengarahkan oke dieksekusi aja, kemudian Pak Joni, Bu Ana sendiri gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita bisa kita eksekusi. Saya pikir langkah awal itu tim kecil dulu. Saya akan bentuk tim kecil dulu untuk merumuskan gitu ya, karena memang ini kan baru ide ya, dan ide pun memang belum terlalu detail gitu ya, baru besaran saja dengan harapan-harapan tadi yang sudah saya sampaikan. Harapan akhirnya ya nanti kebersamaan, sama-sama setiap individu punya kinerja yang maksimal, organisasi pun akan kinerja yang maksimal begitu ya. Gitu. Barangkali itu Bu Ana ya. Kemudian bisa sambil berjalan, nanti saya juga minta pemikiran Bu Ana begitu terkait dengan strateginya bagaimana gitu ya, maupun teman-teman yang lain ini. Karena ini tidak bisa dilakukan sendiri kan begitu. Apalagi ini melibatkan banyak orang yang belum tentu setiap orang itu akan mau kan begitu ya. Nah, mungkin perlu memang kelompok-kelompok tertentu dulu di awal gitu, tidak semuanya gitu ya, sebelum kita benar-benar nanti membagi seluruh pegawai ini gitu ya, kira-kira akan jadi berapa kelompok begitu ya. Kita uji cobakan dulu untuk beberapa kelompok begitu, kemudian bisa jalan ya, baru nanti semuanya bisa jalan juga begitu ya. Kan kalau mungkin kalau kayak forum diskusi kereta payung itu kan tertentu saja, bisa jadi hanya para peneliti di waktu itu gitu ya. Saya dari Diklat kebetulan aja waktu itu diajak misalnya kan gitu ya, tapi dari yang lain nggak ada. Kalau ini memang melibatkan semua orang, semua komponen, tidak hanya PNS, P3K, tapi juga PPNPN gitu ya, dan lain-lain, security dan lain-lain. Baik juga saling mengerti. Kadang gini, enaknya jadi kapus misalnya sebagai siapa gitu, padahal belum tentu jadi kapus itu misalnya enak gitu ya. Nah ini kan terkomunikasikan juga misalnya, wah enaknya jadi WI misalnya kan gitu ya, karena orang tidak tahu ternyata jadi WI juga repot juga. Wah enak jadi asesor ya, enak jadi AK gitu ya, memang tidak tahu. Nah harapannya nanti biar ya tidak hanya konteks coaching sebenarnya kelompok belajar ini gitu ya, tapi juga hal-hal yang lain begitu, sampai bahkan saya bilang tadi dari sisi empati itu bisa terbangun ketika kita misalnya tahu si A sakit, minimal dalam satu kelompok itu nengok lah gitu minimal kan gitu ya, sehingga dari situ akan terbangun kesadaran saling berempati begitu ya. Dengan orang saling berempati pasti saling sadar, orang nanti akan melakukan itu bukan dasarnya itu karena tugas, tapi karena kesadaran, saya harus ini karena yang lain juga membantu saya begitu ya, gitu misalnya. Ya, saya harapannya seperti itu. Nah dari situ benih-benih kebersamaan kita akan bisa bangun begitu. Meskipun butuh proses. Lain mungkin langkah jangka pendeknya untuk membangun kebersamaan itu tadi Kak Lindra, Kang Guru ya kita piknik ya. Nanti kita pikirkan kalau ada usulan kita nanti usulkan gitu, seperti apa nanti usulannya. Barangkali gitu. Ya terima kasih Kang Pupung. Jadi memang ada sedikit kesimpulan yang kita tarik bahwasanya gerakan ulah cicing ini menjadi salah satu bagian dalam merawat organisasi Kang Pupung ya, untuk mencapai ultimate goal dengan beberapa step-step tadi seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di kegiatan kita hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Sebelum mengakhiri kegiatan ini saya tutup dengan sebuah pantun Bapak Ibu ya. Ikut sosialisasi di hari Jumat bersama Bapak Pupung Kuatasan yang bersahaja. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat, menambah kita semua. Akhir kata saya mohon maaf kesalahan kata dan tingkah laku yang kurang sopan. Kita tutup kegiatan pagi ini Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat pagi.